Kembali ke tema, Ya, Ibrani itu harus 10:12. ya. Saudara. Jadi bapaknya Yesus Saudara. lah yang paling Allah. Dede, maaf ini. Tetapi Yesus telah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa. Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus kalau dia turun ke bumi lagi, mati Yang lagi itu turun- jasadnya yang di langit. Yang turun bukan jasadnya. Yang Rohnya. turun, Selamat siang. yang turun bukan rohnya, jasadnya, siap. tapi dia memancarkan Roh Kudus. Rohnya yang turun ke bumi. Ya, jadi Roh Kudusnya. Berarti jasadnya di atas itu tinggal lagi. Kalau kelamaan di bumi membusuk sama jasadnya kayak di gini, atas. matahari bercahaya, seperti matahari bercahaya. Wandras, Ya, yang seperti gue matahari bercahaya. Mataharinya tetap di atas, cahayanya seperti bumi. Oh, begitu. Itu lagi eksistensi Yesus. Iya. Yesus secara Jadi utuh maksud di lo, surga. jadi Kemudian maksud lo cahayanya- Yesus itu kan, dengar kau jangan ngomong sendiri ke orang gila. Berarti menurutmu Yesus itu kan manusia jasad. Berarti maksudmu tangannya memanjang ke bumi gitu, tangannya. cahaya. Ya, Cahaya. matahari kan cahayanya. Kalau Yesus apanya yang memanjang ke bumi? Bibirnya, hidungnya, giginya yang turun. Cahayanya. Roh itu kan cahaya Yesus. Giginya yang memanjang Dengarkan. ke Jadi, bumi giginya. Yesus itu memiliki roh yang Allah. Yesus Iya. itu memiliki roh yang Allah. Siang, Bunda Roh yang Nora. sangat ajaib. Sakit. Jadi Yesus yang itu takut, memiliki roh yang Allah. Gua masa Sehingga yang takut kepada malaikat itu siapa? Jasadnya Yesus atau rohnya? jadi waktu Yesus di bumi, ya, Rohnya? waktu Yesus di bumi, dia kan seorang manusia biasa. Tapi rohnya gimana? Rohnya manusia biasa atau bukan? Rohnya pun nggak sepenuhnya. Iya, masih setengah liter gitu. Jadi Mama setiap orang yang lulus menjadi pejabat surga itulah disebut Tuhan. Setiap orang yang lulus menjadi pejabat surga itulah disebut Tuhan. Siapa yang ngetes? Siapa yang tes dia? Siapa yang tes? Di mana pendaftaran? Di mana orang mendaftar? Lulus menjadi Tuhan. Balik balik di mana orang mendaftar? Orang mendaftar jadi pejabat surga itu daftar di mana? Apa syaratnya? SKCK kah? Nah, setiap Nabi Kudus lulus menjadi pejabat surga. Nabi caranya tidak lulus menjadi Tuhan. Daftarnya di mana? Cak Kangkung, daftar di mana? Saya mau daftar jadi pejabat. Setiap Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan. Artinya Nabi palsu pasti tidak lulus menjadi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Masak sakit kepala aku. Bang Leo agama apa Bang Leo? Bayangkan saja ibu-ibu dengar ini lagi goreng ikannya hidup kembali, bayangkan. Saking stres ya ikan dengar ini bahasanya bapak ini. Coba orang lagi diam aja. Yesus diam dulu. Seorang Tuhan artinya Yesus seorang sudah seorang pula, seorang Tuhan pula, seorang. Silakan Leo Mat. Masak diam. Seorang Allah artinya Yesus adalah seorang yang sangat ajaib. Ya, silakan Bang Leo. Manrasa yang otak rusak. Oh ini selamat siang semua. Bunda Nora, saya boleh menanya nggak? Ya, boleh. Itu ada Bang Zuma, silakan. Itu temanya tuh. Gini, apakah nggak Belum dijawab nanya. tadi pertanyaan saya. Masih mau bertanya ini seorang pejabat negara. Muslim lulus. Udah diam dulu gue masak. Kok dari tadi menumbangkan Kristen semua loh. Tolong kau jawab cuma. Karena sudah ada 16 pertanyaan. Iya, sebentar dulu. 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan sudah kucatat. Ya, sebentar dulu masak. Gak bisa kau jawab. Iya, nggak bisa. Saya nggak bisa jawab. Ini dalam hidup sehari-harinya ini tak bisa kubayangkan ini orang ini. Nggak tahu lah Bang. Tolong kau jelaskan. Bagaimana mungkin Muslim lulus menjadi warga surga, padahal Allah dan Muhammad tidak termasuk pejabat surga? Iya. Terserah kau lah. Silakan Bang Leo Mat. Mau bertanya apa Bang? Bang Leo? Ya. Iya, silakan bertanya. Ini saya karantinakan. Saya mau dulu. nanya sama Bunda Nora. Ya. Apakah muslimah itu
akan masuk surga, sementara di hadis dikatakan bahwa seorang muslimah itu otaknya separuh, banyak di neraka. Mati wanita yang dimaksud di situ orang-orang kafir, Bang. Kalau wanita muslimah itu tempatnya di surga. Oh gitu ya. Iya. Yang dimaksud di situ kafir, kan kafir lebih banyak daripada Islam. Tapi di situ nggak ada kata kafir, Bang. Nah, itu makanya dipelajari Quran itu. Tercatat bahwa di situ tercatat bahwa jika kesaksian seorang wanita tidak disahkan kecuali ada 2 orang, kan gitu. Kalau di otak mereka separuh dan paling banyak akan menjadi penghuni neraka, kan gitu hadis. Ya, itu orang-orang kafir itu yang melampaui batas itu dalam hidupnya. Karena kalau di dalam Islam itu jelas dikatakan bahwasanya yang masuk ke dalam surga adalah orang yang bertakwa, baik laki maupun perempuan. Allah mengatakan begini, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa, baik perempuan maupun wanita, gitu. Berarti bisa nggak berarti kalau menurut saya ayat itu kontroversi ya sama Quran, hadis sama Quran itu. Oh tidak. Karena gini, sementara di hadis nggak pernah menyebutkan kekafiran seorang wanita atau seorang muslimah, dia hanya menjelaskan seorang wanita aja. Gitu. Iya, wanita yang dimaksud itu yang separuh akalnya. Yang wanita yang dimaksud separuh akalnya itu adalah wanita yang lebih mengedepankan kecintaannya kepada dunia daripada kepada akhirat. Itu yang dimaksud. Wanita itu lebih cinta kepada perhiasan, keindahan-keindahan, sehingga mereka lebih cenderung kepada hal yang bersifat duniawi. Tapi orang yang bertakwa, laki perempuan, itu tidak akan pernah tersentuh dengan asap neraka. Wa yunajjilla alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wala hum yahzanun. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, laki perempuan, karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Itu Al-Quran menceritakan itu. Begitu, saudara. Iya. Ini Bang Suma bisa nanya satu pertanyaan lagi? Boleh. Saya baca di Hadis. Menurut orang Muslim kan, Tuhan itu enggak berbentuk tapi berwujud ya, gitu. Iya, wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Ada, tapi Iya. Tapi nggak berbentuk ya, kayak bentuk fisik gitu kan, nggak ada ya. Tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Itu juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak sama seperti makhluknya. Hasbun kau. Itu dalilnya begitu. Saya 5 menit lagi isi ibadah. Dalil kok asbun, kok dalil ada Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Yang paling Allah. Mati ya. Tuhannya Israel itu bukan makhluk. Yang disembah oleh Israel adalah makhluk yang bukan makhluk. Makhluk yang paling Allah. Tidak ada orang Israel yang membebani manusia. Bahwasanya Sang Maha Pencipta itulah makhluk yang paling Allah. Di mana itu tertulis? Gini Bang Suma, tapi saya baca di hadis itu kata Rasulullah, Rob itu kan dalam bahasa Arab bisa Tuhan, bisa apa ya? Rob telah bisa menampakkan Tuhan. Betisnya, maka sembahlah dia. Nah, pemikiran saya betis ini adalah bentuk fisik daripada seorang manusia kan? Enggak. Nah, gimana ayat itu? Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Maksudnya tidak serupa dengan makhluk itu, Allah itu, manusia itu melihat, Allah pun ada unsur melihat, tapi berarti dia maha melihat. Allah kemudian maha mendengar, manusia mendengar. Nah, yang dimaksud di sana
terlihat betisnya. Betis itu maksudnya kekuatan. Itu majas itu bang, itu kekuatan. Sehingga sama seperti kalau saya mengatakan seorang gumasa memiliki wajah, seekor kera juga memiliki wajah. Apakah kemudian gumasa dan kera itu wajahnya sama? Ya meskipun iya, tapi itu tidak mungkin kita mengatakan sama persis. Tolong kau jelaskan bagaimana Allah bisa bekerja. Itu tafsirnya Bang Sumaya. Iya betul, karena pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Allah memiliki kemudian kekuatan, dikatakan tangan, untuk menggambarkan bahwa alat untuk memberi itu tangan, alat untuk berjalan itu betis, untuk mempertahankan kekuatan kemudian manusia itu adalah kakinya, betisnya. Jadi kalau Al-Quran menceritakan tentang hal seperti itu menggambarkan, ya, menggambarkan tentang alam. Bukannya gambar itu bisa disamakan dengan serupa, segambar gitu. Oh enggak. Mohon maaf Bang Suma, saya kurang mengerti penjelasannya. Iya, pencipta langit dan bumi itu intinya tidak serupa dengan makhluk. Kalau tidak serupa dengan makhluk, mau diserupakan kayak mana? Terkait dengan betis, betis bagi manusia, betis bagi pencipta itu tidak serupa dengan makhluknya. Tangan bagi pencipta tidak serupa dengan makhluknya. Penglihatan bagi gitu pencipta ya, tidak serupa dengan makhluknya. Kita hanya memahami betis itu adalah alat yang digunakan untuk menopang badan. Berarti kekuatan manusia itu ada pada betisnya ketika ingin berjalan. Bagaimana orang berjalan tanpa betis? Jadi Tuhan menggambarkan itu semua. Oke, mengerti Bang Suma tafsirnya. Nah, saya lihat ini judul Komal ini, kafir musyrik neraka ya. Iya. Bagaimana Bang Suma menafsirkan seorang kafir dan musyrik itu bisa ke neraka, sementara di dalam Muslim itu kafir itu ada 3 jenis ya? Karena kan kata kafir itu merujuk pada kafir, nggak merujuk pada kafir yang ini, kafir yang itu di dalam judul ini ya. Berarti karena intinya saya orang saya kafir dalam Muslim itu kafir terbagi 3 ya. Anda belajar hadis itu sudah sampai mana ilmunya rupanya? Dari tadi bawa hadis terus. Gini, Bang Suma. Anda paham asbabul nurut? Anda bisa bahasa Arab sampai ke hadis-hadis terus dari tadi. Anda bisa baca kitab karena hadis itu kan adalah pendukung daripada Quran itu sendiri. Iya, Al-Quran dulu yang dikaji. Apakah terjemahannya yang salah? Al-Quran dulu. Atau saya yang nggak tahu menerangkan tentang kearabiannya gitu. Saudara, jadi kalau kita berbicara mengenai agama Islam, mau belajar tentang Islam, kalau kita lihat di data yang ada, bahasa Arab itu cakupannya dengan bahasa Indonesia bak langit dan bumi. Kosakatanya itu tidak. Oke, mengerti Bang Suma, mengerti. Berarti nggak bisa ya kita menerangkan Al-Quran itu pakai terjemahannya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Orang mau apalagi mengkritisi Al-Quran pakai terjemahan, nggak bisa. Nah, kenapa MUI itu mengeluarkan penerjemahan atau apa ya? Mengeluarkan penerjemahan. Terjemahan itu bukan untuk Kristen. Bisa mengeluarkan tafsir. Terjemahan itu bukan untuk Kristen. Terjemahan itu untuk umat Islam. Nah, kalau saya bilang gini, Bible itu terjemahannya bukan untuk Muslim. Oke, sekarang Anda menafsirkan tentang Bible? Sekarang begini, saya minta ilmu apa yang orang Kristen pakai untuk mengkaji Bible? Ilmu apa? Sebutkan satu aja. Gini Bang Suma, maksudnya ilmu dalam iya, ilmu yang dimiliki, ilmu yang dimiliki, ilmu yang secara ilmiah atau diturunkan aja kalau bicara sendiri gini. Dia nggak izinkan saya ngomong soalnya. Dia sok tahu. Orang kafir ini sok tahu dia. Kalau dia tahu, kalau tertantang pasti. Kalau kapasitas otak itu nggak ada, jangan sok saya nentang, jangan sok nentang gitu loh. Yaudah kamu yang jelaskan. Kalau gitu kamu yang jelaskan. Naikkan dia suruh jelaskan Al-Quran. Naikkan dia kembali, suruh jelaskan Al-Quran, kita belajar sama dia. Mana dia? Naik kembali bang, kamu jelaskan Al-Quran hadits itu ke saya. Saya yang bertanya,
Karena seakan-akan Anda lebih tahu dari saya. Saya nggak berbicara untuk menjelaskan Quran. Terus kenapa Anda nggak mau diam? Kenapa Anda nggak mau diam? Kenapa? Nah, makanya kalau saya balik tanya Anda nggak mau diam? Kenapa Bang Suma menerangkan tentang kitab suci, menafsirkan tentang kitab suci, sementara Bang Suma nggak mengimani itu? Apakah bisa saya samakan seperti itu? Makanya saya bertanya. Bukan makanya saya bertanya sama Monyet. Makanya kita berbicara saya bertanya sama Monyet. Monyet, saya bertanya samamu, disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai supaya saya bisa lu yang onta. Kamu yang monyet, kamu monyet. Saya kan bertanya samamu, disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai untuk saya bisa sepadan dengan ariteng yang manusia tanpa otak itu. Saya harus punya ilmu apa supaya bisa menyetarakan ilmu saya dengan Kristen pemakan babi ini? Hah? Saya harus pakai ilmu apa? Kalau Al-Quran, saudara harus menguasai ilmu logat, harus menguasai ilmu nahwu, harus menguasai ilmu saraf, harus menguasai ilmu istiqaq, harus menguasai ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qiraan, ilmu aqaid, ilmu fikhi, asbabun nuzul, nasik mansuk, ilmu fikhi, ilmu hadits, ilmu wahbi. Itu minimal ilmu yang Anda harus kuasai untuk memahami Al-Quran. Sekarang saya bertanya, saya harus menguasai ilmu apa selain ilmu bohong-bohong dan tipu-tipu supaya saya bisa menjelaskan Bible? Selain ilmu tipu, selain ilmu bohong, selain ilmu menyesatkan, ilmu apa lagi yang harus saya kuasai untuk menjelaskan Bible? Ilmu apa? Sebutkan. Mengerti saya. Iya anak monyet. Iya anak monyet. Sebutkan. Bang Suma mengajarkan tentang ilmu-ilmu itu. Karena ilmu-ilmu itu dibuat hanya mendukung kebohongannya Quran kan? Itu ilmu yang harus dikuasai untuk menguasai Al-Quran. Ilmu itu yang harus dikuasai untuk memahami Quran. Karena Al-Quran itu bukan bahasa manusia kayak Bible. Kalau Bible itu karangan manusia, Cak Ayu. Kalau Al-Quran bukan bahasa manusia, maka untuk kemudian memahami isi Quran harus berdasar terhadap ilmu yang mendasarinya. Saya bertanya, ilmu apa yang harus saya kuasai supaya saya bisa berdusta kayak pendeta dan pastor? Ilmu apa? Gitu loh. Tengok lagu masa ini. Yang dikuasai gue masa ini ilmu gila. Itu salah satunya. Nah, selain ilmu gila, ilmu apa lagi yang harus saya kuasai supaya saya bisa menerangkan Bible? Ilmu apa? Coba sebutkan. Ada nggak yang bisa sini? Yang ilmunya juga Bapak. Allah dan Muhammad tidak termasuk pejabat surga. Nah, itu tengoklah. Ini salah satu ilmu yang harus dikuasai. Untuk menjelaskan kekristenan itu, untuk menjelaskan kekristenan itu harus gila seperti gue masa ini. Gitu anak monyet. Ya, jadi kalau Anda tak ada ilmu tentang Islam, jangan sok tahu di hadapan saya, ya. Jangan sok tahu. Murid-murid saya aja nggak ada yang berani ngomong depan saya kalau saya sedang menjelaskan. Kalau mereka tanya tentang Quran, saya jelaskan tentang Islam. Pakai kaidah Islam. Jangan pula kau yang sok tahu. Oke, saya tanya lagi. Ilmu apa selain ilmu gila kayak gue masa ini yang harus dikuasai untuk bisa menjelaskan isi Biblemu itu, yang karangan manusia itu? Silakan. Udah naik lagi anak monyet ini, naik lagi. Penjelasannya udah. Yang tidak berotak bisa minum. Saya. Udah. Anak monyet tadi belajar kau dulu 100 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang Kristen ini. Yang Kristen itu jelaskan ke saya, ilmu apa yang harus saya kuasai? Tolong jelaskan bagaimana yang tidak berotak mencipta orang yang berotak. Tuh coba tengoklah. Selain ilmu gila, ilmu apa lagi selain ilmu gila yang harus dikuasai oleh seorang penginjil atau pengbibel supaya jemaat-jemaat itu bisa kemudian paham Bible? Ilmu apa yang mereka harus kuasai? Silakan. Silakan Bang Predika. Eksegesis apa itu? Apa itu eksegesis? Ilmu tafsir ya, cocok lah berarti. Kalau eksegomai atau eksegesis yang harus dikuasai ya berarti ilmu tafsir kan? Ya cocok lah itu berarti. Berarti kami bebas menafsir karena memang ilmunya harus tafsir doang kan gitu. Disiplin ilmunya apa? Madrasah Indonesia.
Gak mau apa dia bang? Dia mau menjelaskan bang. Iya, nggak bisa dia menjelaskan. Makanya aku bilang anak monyet, jangan banyak cerita anak monyet. Kapasitasmu nggak ada, ilmumu nggak ada. Anak monyet tidak layak menjelaskan di depan manusia. Aduh. Kenapa nih? Jaringan ya? Nggak tahu aku. Rungkat, iya. Aduh, Allah. Kayak aurat ya, aurat tertutup. Nah, lisannya juga dijaga gitu loh. Soalnya nggak yang aku lihat nggak sesuai gitu. Jadi kira-kira kalau saudari seiman kamu sesuai, katanya ajaran kasih, tapi mulutnya mentong juga. Kayaknya mulutnya Kak Nora ini yang lebih gimana? Nggak sesuai dengan ajaran yang saat ini, yang Kak Nora anut. Enggak. Gimana? Saudari-saudari Kristen kalian dulu coba. Kayaknya kalau dari Kristen ya itu mengasihi. Mengasihi apa ketika saya dikatakan mundur? Ketika Kak Nora menghujat agama Kristen, ngata-ngatain orang Kristen, ya kami tetap mengasihi gitu. Tapi mengasihi apa? Waktu saya dikatakan lundur kok, mama saya juga dikatakan seorang pelacur kok. Mengasihi apa itu? Jadi ibaratnya bawa sampai ke mama saya. Jadi ibaratnya gini, katanya tunggu dulu, katanya kasihi musuhmu. Nah, buktinya saya yang diskusi sama Kristen katanya saya penghujat, kenapa bawa sampai ke orang tua saya? Memang benar, Kak Nora kan menghujat. Jadi ibaratnya jadi kenapa enggak larinya kenapa ke orang tua saya? Ya, mungkin karena didikan ya. Karena Kak Nora mungkin tidak mendapatkan kasih sayang mungkin. Jadi dari jadi mana? gini. Ya, karena begini ya. Orang tua saya waktu dulu masih Kristen juga, katanya mendidik dengan kasih, ternyata bullshit. Iya kan? Tapi setelah masuk Islam, alhamdulillah begitu loh. Alhamdulillahnya apa? Katakan A ketika memang A, katakan B ketika B. Jangan mengatakan kasihilah musuhmu, tetapi mulutnya mulut seperti mulut bumbu. Katanya gini, ada nih taping. Kak Nora itu pernah sundal, apa ya? Sundal karena di dalam Kristen katanya ternyata Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Cobalah dulu kamu berpikir. Di dalam Hosea 4 nomor 14, Tuhan kamu juga mengatakan bahwa aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun ia berzina dan menantu perempuanmu sekalipun ia bersundal. Hebat. Nih, aku mau nanya Enggak, sebentar dulu Roy, secara logika kalau di dalam Bible kamu mengatakan katanya seorang pencuri akan duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, apakah kamu tidak ingin mencuri kalau dikatakan seperti itu? Waduh. Aku cukup mencuri hatinya Kak Nora aja. Enggak, kamu jawab dulu. Karena kan dikatakan Yesus seperti itu, sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesundal mendahului kamu. Nah, berarti gini, aku jadi penasaran. Penasaran apa? Jadi Kak Nora ini udah menghafal betul ya dari perjanjian lama ke perjanjian baru? Saya tidak menghafal. Ngapain menghafal? Emangnya Yesus suruh menghafal Bible? Enggak, maksudnya sampai sedetail itu Kak Nora itu mengerti gitu. Coba pengen aku dengar ceritain mulai dari kejadian sampai perjanjian baru. Coba.
Untuk apa saya ceritain? Pendeta aja belum tentu bisa. Jadi Pendeta itu sudah membuang kan? tunggu dulu selama 5 tahun dia sudah membuang uangnya untuk sekolah menjabat gelar sebagai sekolah di STT. Nah, kalau saya tanya nanti, Pak Pendeta tolong jelaskan dong dari mulai kejadian sampai Wahyu di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Gini, aku nggak mau bahas orang lain. Aku nggak mau bahas orang lain. Aku mau bahas. Kalau kamu nggak membahas orang lain, sekelas pendeta kamu aja belum tentu bisa membaca, bisa mengetahui isi Bible. Jadi kan Terus saya sekelas jemaat, kamu kan sekelas jemaat apa pendeta kamu, Roy? Gimana? Kamu jemaat apa pendeta? Ya, kalau saya jemaat. Oh jemaat, jemaat yang dikasihi Tuhan apa dia yang dikasihi oleh pendeta? Kak Nora ini apa ya? Gimana ya? Nggak punya. Dibilang gimana sih? Begini, kamu jemaat yang dikasihi Tuhan apa dikasihi pendeta? Karena begini, banyak pendeta-pendeta yang mengasihi jemaat kalau mereka lancar membayarkan perpuluhan. Baru dia ngomong, inilah jemaatku yang dikasihi Tuhan. Ini ya, Kak Nora. Itu persepuluhan itu tidak diwajibkan. Ya kalau misalnya kita dikasih rezeki sama Tuhan, ya. Alangkah baiknya ya kita kasih contohnya kan. Makanya di dalam itu kalau misalnya kamu punya 2 baju, berilah 1 kepada orang yang nggak punya baju. Kalau gitu pinjam dong 1 juta. Gimana? Pinjam dong 1 juta. Itu beda ceritanya. Oh beda lagi. Tapi dengan ini Kak Nora, gimana sih maksudnya? Coba berpikir gimana deh? Logika. Dulu diuji dulu Bang Roy, diuji dulu Matius 5:42 tadi. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam kepadamu. Minta. Aku 1 juta itu sama kita ya. Waduh. Ini berarti rata-rata di sini udah pada mengerti semua ya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Aku mau nanya, berapa lama kalian bisa menguasai itu? Sampai bisa menghafal sedetail itu? Begini loh, saya ini hanya sekelas jemaat. Sebentar ya, saya besarkan dulu ini. Tuh, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Saya pinjam dong 1 juta. Gimana Bang Roy? Kalau gini ya Kak Nora ya, sama halnya seperti yang bilang, Kak Nora diberi akal untuk berpikir tapi tidak digunakan. Coba, enggak, kau jelaskan dari tadi data yang itu. Aku nggak Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Saya tidak meminta. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saya meminjam. Kau nggak boleh menolak. Kau 5 juta, like Roy. Saya 1 juta aja, 5 juta kebanyakan. Kita ada duit. Kita nggak kenal. Apa borongnya ini? Adik kau simak tupang aku, adik kau. Diam kau. Enggak lah, beda. Beda saling kenal. Si batu pak. Jawab dulu, Roy. Apa margamu? Si Burian. Si Burian, iya. Abang dari Simatupang. Aku kakakmu, kau adekku. Coba janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saya sekarang meminjam 1 juta aja, Roy. Ayo. Boleh. Kasih besar layarmu itu, kasih besar layarmu. Ayo, silakan. Tunggu dulu. Silakan. Gimana itu? Iya, janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Jangan kamu tolak. Jadi gini ya Kak Nora ngerti nggak? Isi
Gimana gimana? Kok Dia nggak suka ketawa, makanya saya nggak mau ketawa tadi, Fandi. Ya silakan Roy. Deh, Kaburku. enggak, kena dia. Oh kena. Baru ada lagi Lukas yang ku tunjukin, Lukas 6:30 alamat Jang. Alamat tuh. Mana Lupa. dia? Roy. Lupa. Kena dia apa? Roy. 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 Aku ini Roy. marga aku kondisional, bisa berubah-ubah. Jangan kalian kaget. Astagfirullahaladzim. Roy. Fandi, kapan jadi Simanulang? Besok dia jadi Simanulang tuh. Sina Tupang. Sima Tupang, sorry. Ya. Ya, halo, Abdul. Siang Bu, selamat siang. Siang, agama apa, Dek? Halo, agama apa? Oh, saya kebetulan sekarang agama Kristen Bu, jalan yang lurus. Oh, jalan yang lurus agama Kristen ya? Jadi, Oke. Di mana dikatakan jalan yang lurus agama Kristen? Emang dulu agama apa? saya dulu lahir Kristen. Setelah dewasa, Oh, punya pacar, sempat masuk Islam. berapa tahun? Wah, nggak lama Bu, Lama? Berapa tahun? nggak lama karena ya saya kan karena Berapa ingin nikah sama seperempuan, ternyata seperempuan malah pergi sama cowok yang lama. Baik lagi dah. Balik lagi. Oh gitu ya. Nah itu berapa lama? Berapa tahun? Nggak sampai setahun paling ya. Oh jadi selama nggak sampai setahun itu berapa bulan tuh nggak pernah belajar sholat? Kalau enggak pernah belajar. Oh Tujuannya karena perempuan. karena perempuan. Ya. Ya Sekarang jadi malah dia gimana? yang kena itu. Bacaan 2 kalimat syahadat waktu syahadat dulu. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa? Hah? Kenapa Bang? Asyhadu. Apa tadi? Ulang coba. Coba Bang. Pelan-pelan coba. Apa tadi? Wah. Sudah Bang. Apa tadi? Pelan-pelan aja Bang. Ya, Abang ini kalau kebiasa menipu jangan anggap orang seperti Abang dong. Konten itu yang biasa nipu, ajaran tipu-tipu ajarannya. Gimana? Ada program Nyamar Islam, kadang naik nyamar Islam, nyamar habis itu ada Kristen, nyamar Islam programnya lagi. sekali dapat 5 perak aja. Nipu Coba. saya tiap hari Bang. Inilah Nggak ada Kristen. untungnya untuk apa Bang? Inilah Kristen. Coba tengok lah. Kasih dompala Cordoba. Kristen itu kalau nggak bisa dialog, mending pendetanya dipanggil. Pak pendeta bantu dong aku kewalahan di komal-komal muslim, terlalu pintar, terlalu hebat mereka untuk diskusi. Banyak hafal Bible. Siapa? Panggil aja Pak pendeta, pastor atau romo, bantu aku dong, tolong aku, nggak bisa aku dialog sama mereka, terlalu hebat mereka. Gitu, jujur aja. Biar aja kata manusia mau ngomong apa terserah deh. Ya kamu mau tanya apa? Silakan. Kan aku setelah berapa tahun kemudian, 3 tahun kemudian, si perempuan Ini dia nih suaranya laki-laki tapi suara kayak apa? masa sih? Nih, masa Kecil perempuan Pak? kali suara kamu. Udah Nah, terus kuat, kan? sudah apa gimana? Sudah.
Ya, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Kan si perempuan ini datang lagi. Tapi dia udah ini hamil ya. Hamil. Dia mau minta ditemenin, alasannya ternyata dia ingin balikan. Ya, nggak mungkin. Saya tanya, kenapa kamu ini setelah kamu sakitnya seperti ini? Saya diceraikan, Bang, katanya. Dalam keadaan seperti ini kamu diceraikan, apa gak gila tuh, gue bilang. Nah, saya tanya, dia katanya menceraikan dia hamil. Apakah itu sunnah? Bagaimana pertanyaan saya, Bu? Bagaimana bisa saya percaya sama kamu? Kamu aja masuk Islam hanya demi pernikahan, tiba-tiba karena cerai baru keluar. Terserah deh, itu mau itu percaya, itu anggaplah. Dia cerainya di mana? Cerainya di mana ya? Maksudnya? Dia cerainya secara hukum atau tidak? Ya kalau itu sih yang jelas saya udah ditalak katanya. Kalau udah ditalak mau secara hukum ya, terus ngapain si perempuan itu balik sama kamu sementara kamu sudah Kristen? Istri itu bukan. Pada saat kenapa dia mau balik sama kamu kalau kamu tuh juga masih Kristen, sudah Kristen lagi? Saya dong jangan bahas saya, Bu. Itulah ya botol lah perempuannya. Pada saat kamu, apakah itu gimana ya? Benar nggak itu, Bu? Saya bilang kamu begini. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Bang, kalau ngarang itu jangan terlalu kentara ngarang itu. Pada saat istrinya, kalau ngarang jangan terlalu kentara, jangan terlalu nampak. Coba ngarang itu yang bagus-bagus ceritanya. Buatlah saya mengarang, contohnya lah. Ini lagi ngarang saya apa? Suami menceraikan istri pada saat hamil itu sunnah. Itu dong bahas, jangan saya mengarang apa gimana sih? Siapa yang mengatakan sunnah? Loh, saya kan bertanya ini sama kamu. Kan kamu tadi mengatakan sunnah. Suami menceraikan istri yang lagi hamil itu sunnah kata kamu. Yang mungkin yang enggak, kamu bertanya atau kamu menyimpulkan? Saya bertanya, yang menjawab itu orang yang alim lah. Itu katanya sunnah. Orang yang alim. Jadi kalau pendeta saya tanya, saya bertanya kepada Kristen yang wajib jawab pendeta. Kalau di lain yang di room ini, apakah lebih baik suami itu menceraikan istrinya pada saat hamil? Terus kenapa kok katakan sunnah? Saya jawabnya seperti itu. Gimana sih? Pertanyaan saya apa benar apa tidak itu gitu loh. Nggak benar, siapa yang bilang katakan itu adalah sunnah? Nah, teman itu dia kasih ada hadisnya. Hadisnya mana? Kalau dikatakan menceraikan istri yang sedang hamil itu adalah sunnah. Itu ada di Sahih, bisa dibukakan, Bu, hadisnya, Bu. Oke, silakan dibaca dong. Kamu kan yang bawa data. Ya di mana? Di mana? Sahih Muslim. 3268. Muslim nomor berapa? 3268 kali ya. Tapi nggak tahu aku kan juga. Kamu yang bawa. Tapi ada juga saya menonton video YouTube-nya, Bu. Itu ada ustadz apa yang ini larangan untuk berbuat khianat. Mana? Bukan ya, saya lupa, Bu. Tapi ya videonya saya bisa kirim apanya. Ininya. Begini Bang, Bang, sebentar dulu Bang, Abdul, sebentar. Nama sebentar, videonya Bang. itu. Katanya, Abang, sebentar dulu Bang. Bagi laki-laki menceraikan istri lebih baik. Kalau kamu nggak bisa diam, kamu lucu, kamu bertanya kepada kami. Kamu mengambil sumbernya itu ternyata kamu menceritakan cerita pribadi kamu, istri kamu cerai sama kamu,
karena dia kawin sama laki-laki lain. Nah, pada waktu dia hamil, dia diceraikan sama suaminya dan dia ingin balik ke kamu. Terus kamu mengatakan ternyata menceraikan istri waktu hamil itu sunnah. Ada di Sahih Muslim, tidak tahu nomor berapa. Oh, ada di suatu video. Nah, Bukan videonya yang kata begini-begini. saya dulu yang memberi hadisnya itu teman saya yang soalnya rajin lah. Nah, yang membawa Kisahnya itu hadis udah berapa tahun ini. yang lalu loh Bu. Jadi wajar. Loh, sekarang begini Tapi Abdul. makanya saya cari-cari di YouTube. Kalau kamu nggak bisa apa, saya Informasi turunkan. seperti itu. Terus dia ini nggak berhenti Linknya bicara. bisa saya kasih linknya. Kasih aja moderator saya, nanti saya atur orangnya supaya bagus ngomongnya. Begini Abdul, kamu tadi mengatakan ada di suatu video. Saya juga bisa membuat suatu video. Bahkan banyak orang yang membuat video bahwa Tuhan kamu itu dilahirkan. Gitu loh. Mau saya tunjukkan ini sebentar ya. Saya bisa tunjukkan sama kamu. Ini video loh, ini video juga. Bentar ya. Ini video loh. Bentar ya, Nah, si link video YouTube-nya ya. bentar dulu ya, sebentar. Oke, ntar ya. Nah, ini. Nih. Melihat ini ya. Ini dari link video. Apa benar ini Tuhan kamu? Saya juga bingung. Iya kan? Nah, ini. Nah, nih. Tuh, tengoklah nih. Nih, Yesus Christ. Nah. Tengoklah kan? Tengoklah videonya nih. Kan gila kan? Terus? Nah, ini betul Yesus kamu nggak? Nah. Itu bukan Yesus asli Bu. Loh, Itu kenapa? hadis. Tuh, gila dia kan? Itu bukan Gila dia Yesus. kan? Iya. Kalau itu kan bukan Yesus. Kalau saya kan mengatakan bahwa ini bisa menonton YouTube-nya. Nih. Maka saudara bisa melihat siapakah dia gitu. Apakah saya Nih. tidak terima ya In konten memoriam. langsung gitu loh. Astagfirullahaladzim. Maksud saya seperti itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Bu ya. Loh, ini siapa Mengapa namanya nih? Saya tanya kau nih. Ini namanya siapa? perempuan di dalam Islam ini selalu Yesus jadi korban Christ. Bu. Nah, Selalu jadi korban. ini. Memang sih Nah. gara-gara teknologi Tuh kan? sekarang ya, Nah, ketahuan apa kau dengar dulu. ketahui dekat apa ketahuan sekarang. Oleh karena itulah pemutapan banyak yang didominasi itu perempuan. Kita sadar Gak usah saya kasih suara ya. Islam ini selalu jadi korban juga. Tengoklah nih, kan? Ditabrak dia nih. Berbicara Aduh. Apa tulisannya di sini? Apa tulisannya? In learning memory. Memory. Itu. Perempuan itu lebih bodoh daripada laki-laki. Perempuan di surga tidak dapat apa-apa. Yang mendapat kenikmatan Kau langsung menghujat aja kau kan? laki-laki. Nah, Kan dia tadi mengatakan bahwa sunnah ada di dalam YouTube. Saya membuka YouTube, ini maksudnya apa? Jadi orang bisa saja mengupload video-video apa saja di YouTube, itu bebas gitu loh, bebas. Jadi kamu kalau ngambil sumber ya nggak apa-apa lah, di hadis, di Al-Quran gitu ya. Abdul, kau untuk jangan nunjukkan tepo-tepo. Ya, kakak Boru Lubis Nyonya Siagian.
Ya, selamat siang. Siang, Kak. Saya tadi melihat itu gambar Yesus dibuat seperti itu. Itu kan orang yang mengedit, Bu. Itu kan orang yang mengedit. Janganlah selalu menghina kita. Loh, itu yang orang menghina pasti siapa? menjelek-jelekkan. Nggak lucu. Yang menghina siapa? Saya kan nggak mengedit. Iya kan nggak ibu, itu kan foto video orang lain, ibu apa? Nah, jadi begini Kak. Itu kan Tadi orang kan yang saudara kakak. Sebentar dulu Kak, saya jelaskan kronologinya. Kenapa saya tuh menunjukkan itu begitu. Tadi dia mengatakan bahwa perceraian di dalam Islam, wanita yang sedang hamil diceraikan suaminya itu sunnah. Saya minta datanya, dia bilang ada di YouTube. Nah, kalau dia mau menunjukkan di YouTube, saya juga bisa menunjukkan editan-editan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk diupload di YouTube dan disaksikan oleh semua manusia. Begitu. Makanya kalau kita diskusi, ayo sumber jangan dari YouTube deh. Karena YouTube siapa saja bisa mengupload video. Saya pun bisa. Yang saya tunjukkan itu siapa yang mengedit? Itu orang-orang yang mau menjelekkan agama sesama. Kalau bisa janganlah berdebat tentang agama ini. Biarlah Tuhan yang menentukan siapa yang benar. Yang penting kita jalankan. Nara boleh Enggak. Boleh dikit. Iya. Silakan. Ya, Ito ku cantik. Tahu itu kenapa kami seperti ini, Ito? Kami itu sebenarnya sayang sama Ito-Itoku sekalian, tulang-tulangku, opung-opungku. Sayang kami sama kalian supaya jangan menyembah Tuhan yang kami mengajarkan kepada Ito-Itoku sayang yang cantik, rupawan, jelita, supaya jangan menyembah kepada anak manusia yang bukan Tuhan itu. Begitu itu, karena kami sayang sama Ito-Ito sekalian. Nggak mau kami Ito-Ito masuk neraka nanti kekal di dalamnya, nggak bisa keluar nanti. Sayang kami sama Ito. Begitu Itoku cantik. Lanjut. Gini juga toh ya. Ito Apil Sultra. Kalau sudah kita memberitahu mereka tidak mau, itu urusannya sama Tuhan aja, nggak usah kita memaksakan seseorang itu. Nggak ada yang dipaksa, Itoku cantik. Kami cuma menyampaikan apa yang diajarkan Yesus. Sementara Kristen, apa yang disampaikan Paulus itu yang mereka ikuti. Sedangkan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu berbeda, tidak samanya. Makanya kami mengajarkan kepada teman-teman Kristen supaya belajar baca Bibelnya. Kami sampaikanlah apa yang dikatakan Yesus. Yesus menyuruh menyembah Bapa Tuhan langit dan bumi. Satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Kami menyampaikan kepada itu kami sekalian supaya paham bahwa Yesus itu menyembah Tuhan, yaitu Bapa di sorga. Halilintar. Ibu cantik. Lagi kan soalnya ini Nora kan dari Kristiani dulunya ya. Wah, pintar dia itu. Udah belajar dia Bibel, tambah pintar makanya masuk Islam. Begitu itu cantik. Iya, sudahlah kalau itu pilihannya itu. Memang kita maunya jangan seperti itu. Kalau itu pilihan dia terserah. Aku pun Kristianinya itu. Aku tidak mau menjual imanku toh. Sejak sakit-sakitnya aku, penderitaan apapun, tapi aku tetap mikul salib seperti Yesus sampai mati. Iya. Selamat malam Lai, apa kabar Lai? Lai Siagian. Aku tidak lain. Hah? Aku itu bukan Siagian, cewek aku loh toh. Mau ongkem kurang bagus jaringannya. Oh, jadi nggak boleh manggil Ito sama perempuan? Manggil Ito lah. Kalau panggil lain nggak boleh? Janganlah. Kalau sama anak Maria boleh panggil Tuhan? Jangan bercanda. Oh iya, nggak boleh bercanda. Iya, ini Ito dari sekte mana Ito? Saya karismatik. Wih, bagus itu, bisa bahasa roh kalau karismatik itu. Itu nggak diwajibkan bahasa roh, kalau memang pun betul-betul datang ya.
bagus, nggak apa-apa, nggak berbahasa roh pun nggak menghalangi kita untuk masuk surga. Yang penting hati kita yang tulus, hati kita yang diutamakan kan jangan berbuat dosa. Kalau menyembah manusia dosa nggak itu? Ya dosa kalau manusia. Berarti menyembah Yesus dosa dong. Yesus beda toh. Yesus beda itu. Itu tidak seperti manusia kita. Yaitu manusia utusan Tuhan. Manusia utus Allah. Dia datangnya dari sorga, turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dan naik kembali ke sorga sesudah dia bangkit. Dia itu memang datangnya dari sorga, bukan manusia biasa seperti hasil pernikahan. Dia itu bukan hasil pernikahan. Dia itu hasil Roh Kudus, urapan dari Bapa dari sorga. Datangnya dari sorga, datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Dan dengan cara apa dia menyelamatkan? Karena manusia sudah berdosa. Apa dosanya manusia itu? Loh, apa dosanya manusia? Iya. Itulah karena itu tidak mendalami. Iya, kita dituduh. Bisa ngomong seperti itu. Kalau kita sudah membaca Alkitab, kita dituduh. Kita tidak akan berbuat seperti itu. Iya, kita dituduh berdosa tapi kita tidak pernah lakukan dosa. Itu fitnah namanya itu. Sejak si Adam dengan Hawa udah berdosa manusia, Pak. Iya, melakukan dosa kan Lahir manusia sudah berdosa, dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Iya, melakukan dosa kan Adam, bukan kita itu. Itulah yang dibilang namanya itu keturunan. Kita kan keturunan Adam dan Hawa itu Lah kenapa pula kita yang menanggung dosa keturunan? Ya itulah. Di mana dalilnya rupanya? Ya itulah ajaran di kami. Kalau kami nggak pakai dalil-dalil kami. Mati nih. Dalil-dalil. Jadi apa namanya kalau tidak pakai dalil? Itu namanya fitness. Itu. Terserah itu kalau mau fitnah. Aku pula dipanggil itu juga. Keyakinanku juga nggak bisa diganggu orang. Iya itu, tapi kan itu kalau tidak kita berdosa tapi dibilangnya kita berdosa itu fitness. Bagi kamu. Nah, sekarang kalau itu tidak mencuri ayam tetangga, dituduh mencuri ayam tetangga, itu fitness. Beda loh toh, itu beda. Ini kan masalah beda pula. Karena kita ini lebih bahaya ini. Jangan disangkut pautkan ke duniawi toh. Nah, ini malah lebih bahaya. Kepercayaan kami toh. Jadi lakukan kepercayaanmu, lakukan kepercayaanku. Enggak usah mengusik agama orang lain. Itu aja. Berarti kepercayaan itu ini cuman fitness aja nya. Fitnah itu berarti. Kamu yang seperti itu urusannya biar Tuhan yang mengurus. Tidak boleh memfitnah, itu dosa, itu nggak boleh. Cuma sama Edi saja dulu apa? Di Kristen itu boleh memfitnah rupanya ya? Nggak ada berfitnah. Ya itu. Kami berfitnah ajaran kami yang bau lain. Gini loh. Bilang ada mewariskan dosa kepada kitanya, itu fitness. Iya, keturunan kenapa? Ya, itu Adam yang melakukan dosa, kenapa pula kita yang dituduh berdosa? Belum seberapa itu. Itu fitness itu. Adam yang makan buah kok kita yang kenyang itu. Apa enggak rusak? Kami itu bagi agama kami. Iya, itu kan kami yang diajarkan itu yang baik-baik loh. Ajaran kayak begitu bikin otak rusak. 72 bidadari hanya seks yang mau diikuti, nikah. Siapa yang mau itu masih mending, lebih bagus daripada orang yang melakukan dosa. Kita yang tanggung dosa. Sebenarnya nggak ada perempuan yang mau dimadu. Tapi karena laki-lakinya kegatelan. Ada nggak orang mau menanggung dosa orang lain itu? Ya Yesus, itulah makanya beda. Ya, itu fitnah. Itu kenyataan. Tadi Adam difitnah, sekarang Yesus lagi yang difitnah. Ini kok agama kok tukang fitnah sih itu?
Biarlah Tuhan yang berurusan. Ya Tuhan lagi yang difitnah. Waktunya Tadi nanti siapa Adam. yang benar, Tuhan yang menentukan, nggak usah. Tadi Adam, lalu Yesus, sekarang Tuhan lagi yang difitnah. Kalau ini cuma yang kulit kenal, aja sama si Edis. Kenapa Edis itu orang gila itu, nggak ada ilmunya. Mungkin yang ngomong juga kali gila. Iya, samanya seperti itu, orang tidak mewariskan dosa kok disuruh menanggung dosa. Oh, ya. Itu sudah makan? Belum. Hai. Lari dia lari. Aduh. Nggak mau dipanggil Ito, panggil saya Ito. Gimana nih muridnya Dinda Noren ya? Aku bukan Lai, kata dia. Lah, saya sendiri dipanggil Ito. Wah, pikun. Fitnah agama yang dibentuk dari fitnah kepada Nabi Adam, habis itu fitnah Yesus lagi, habis itu Tuhan juga difitnah. Apanya ini agama kayak gini? Alhamdulillah. Oke, kita sapa dulu Bang James Bon. Selamat malam Bang James Bon. Kristen atau Muslim Bang? Oke, silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik. Hari ini Bang Zuma lagi buka bengkel las otak, Dokter Ito Zuma. Ketahu. Dokter Ito Zuma lagi buka bengkel las cuci otak, las karbu, otak. Semuanya otak ini dilas. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Nur Libra. Iya, Nur Libra. Ini yang naik 3 orang ini ada yang Kristen nggak? Dari ketiga orang ini yang naik, Nur Iska sama Has sama Nur Libra. Has ini Islam. Baik, izin yang kawan-kawan Muslim ya, kalau bisa standby dulu di bawah biar teman-teman Kristen yang naik biar bisa diskusi ya. Mohon maaf untuk kawan-kawan Muslim ya. Izin turunkan aja Bang, mohon maaf. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen. Ini kebetulan lagi buka bengkel las cuci otak, las karbu. Tadi ketawanya Bang Has itu bagus, lucu loh. Silakan teman-teman Kristen. Ya, silakan kirim permintaan yang Kristen ya. Ito lae opung silakan. Diterima kok di sini, disambut. Nanti dipanggil Ito juga kalau mau dipanggil Ito yang lagi Ito juga. Ito Ida. Bagaimana sepeda kumbang kemarin udah dijual belum, Bang? Ya, Bang Ida. Bang Ida, monitor. Turun. Suma pencemaran agama Kristen. Pencemaran agama Kristen katanya. Alamak. Yang sudah gitu ceritakan dari sananya kok. Nanda, aku ulang-ulang video tadi malam itu sama pendeta. Mati sakit perutku ketawa. Siapa nama pendeta itu? Saya nggak tahu namanya, cuman itu aja nama akunnya, makanan rohani. Makanan rohani, suka disco gitu ya. Sedikit-sedikit joget. Silakan Bang Lia Bebo, Kristen atau Muslim Bang? Bang Lia Bebo, silakan dibuka mute-nya supaya bisa ngomong Bang. Kristen atau Muslim, Ito atau opung atau tulang atau laek, silakan. Mute-nya dibuka biar bisa ngomong, biar suaranya kedengaran. Mikrofonnya dibuka. Teman-teman Kristen gak usah marah-marah, di bawah, naik aja ke atas teman-teman ya. Lagi buka nih cuci otak. Mas otak. Biar otak-otak dompala itu nanti dibuka dompalanya sedikit-sedikit. Ya,
Ayo silakan teman-teman Kristen, saya jambak juga ini, ada yang mengaku saya murtad katanya. Silakan. Bangga kali dia jadi murtad. Padahal murtad itu artinya orang yang menghinakan dirinya. Selamat malam Bang. Saya murtad. Saya hina. Baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Silakan Bang Hina. Menyampaikan di sini. Iya. Kalau si Bang Juma itu selama ini dia tidak sesuai dengan isi firman Tuhan yang kami di Alkitab itu, karena dia melesetkan kata-kata yang dia buat. Dia buat kata-kata sendiri. Om, Tuhan mana yang berfirman kepada Paulus? Coba abang lihat di Ibrani, kata abang pasal 7 ayat 5 yang abang isinya. Abang baca sendiri itu. Ibrani 5 nomor 7 kali Om. Ya, gitu. Abang bilang karena dia soleh diselamatkan, sedangkan yang aslinya itu karena dia soleh didengarkan, bukan diselamatkan Bang. Jadi abang itu melesetkan kata. Berarti didengarkan aja, dicuekin gitu. Cuma didengar aja enggak melakukan ajaran sesat itu. Gara-gara dia soleh, kata abang, dia diselamatkan. Padahal kalimat yang benar itu karena dia soleh, terus dia didengarkan gitu, bukan terus diselamatkan. Setelah dia didengarkan, dia nggak diselamatkan gitu, dicuekin. Berarti abang anggap gara-gara dia soleh terus diselamatkan, bukan gitu Bang, malah dia sendiri. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya gimana? Kan kalau kata Esa Koyo itu artinya dikabulkan kan? Beda jauh Bang, beda diperhatikan. Kawan, coba kamu lakukan pendekatan bahasa Yunani dulu. Di situ jelas dikatakan Esa Koyo artinya apa? Dikabulkan, diperhatikan. Abang ngawur Bang, nggak sesuai Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nggak sesuai Bang, karena isi firman Tuhan yang sebenarnya itu bukan kayak gitu kalimatnya. Loh, kok ngajarin saya pula? Sekarang saya tanya, original teks yang dikatakan. Oke. Original teks yang digunakan di situ apa? Coba abang baca itu, kalau nggak percaya. Yang Anda katakan kata mendengar itu apa? Coba. Esa Koyo itu artinya apa? Karena ya didengarkan dengan diselamatkan, apakah sama Bang? Inti dari kalimat pasti beda Bang. Saudara, ketika Anda berbicara, kawan, sabar kawan. Ketika Anda berbicara bahwa saya telah menyalahartikan atau memplesetkan kitab saudara, sekarang coba Anda kemudian informasikan ke saya bahasa Yunani kata mendengar itu apa? Bukan masalah itunya Bang, tapi kalau bahasa Indonesia, kalau didengarkan itu berarti orang yang sedang berbicara Bang. Kalau diselamatkan itu berarti orang yang diselamatkan. Tapi yang coba itu, saudara, Esa Koyo itu sebenarnya bukan itu Bang. Saudara, kalau kita berbicara original teksnya, Esa Koyo itu artinya bisa didengarkan, bisa dikabulkan, bisa diperhatikan. Sekarang yang Anda pahami di sini, ketika Yesus berdoa, apakah doanya dikabulkan atau tidak dikabulkan? Jawab. Jawab dulu. Jawab dulu. Saya tanya, ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya, apakah doanya dikabulkan atau ditolak? Tapi bukan diselamatkan Bang. Nah, karena dia soleh bukan diselamatkan. Dikabulkan, kan dia minta. Dengarkan saudara. Ya. Di situ ada kata di dalam bahasa Yunaninya itu zazo. Zazo itu apa? Penyelamatan atau menyelamatkan atau apa ini? Dihindarkan dari musibah. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan karena kesolehannya, Dia telah didengarkan. Maksudnya kalau didengarkan itu apa? Bukan diselamatkan kan? Dia memohon untuk apa? Dia memohon untuk diselamatkan atau apa? Tidak ada, dia sendiri yang menyelamatkan dirinya. Inilah yang dikatakan Kristen itu dongots. Ibrani 5 nomor 7 dia berdoa, sabar, dia meratap tangis, dia berkeluh kesah, kemudian dia bermohon dengan ratap tangis itu, memohon supaya apa? Diselamatkan. Pantas saja kamu murtad karena kamu dongot. Karena abang tidak sesuai, Dalil kitabmu itu coba saudara yang baca, silakan. Saudara, dengarkan saya, jangan bicara sendiri. Oke? Jangan bicara sendiri. Dengarkan saya, tolong kamu baca Ibrani 5 nomor 7 itu. Saya ingin dengar, silakan.
Abang sendiri yang baca kalau. Oke, saya baca. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa, dan Yesus mempersembahkan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena itu. Saya baca ya, Bang ya. Saya baca ya. Silakan. Ibrani pasal berapa tadi, Bang? Ibrani pasal berapa tadi? Apa, Bang? Ente mengajarin saya begini mereknya. Tunggu sebentar, Bang. Iya, pantas kamu murtad, otakmu nggak ada. Wajar. Memang nggak bisa bertahan orang di Islam kalau tidak berakal. Harus pindah. Karena di Islam itu hanya orang yang berakal. Nah, tempatnya orang-orang tidak berakal itu ya sekarang tempat Anda itu. Nggak boleh berakal di situ. Kapan Anda berakal? Anda gila permanen. Silakan. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Oh, tak ajarin. Silakan. Ibrani 5 ayat 7 kan? Iya, bukan ayat. Kamu salah itu, nomor. Iya, sama juga tuh. Enggak sama dong. Ayat itu firman Allah. Katanya murtad. Lah, ini. Tuh baca. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan. Dia minta diselamatkan. Masih kurang. Tuhan minta diselamatkan. Itu kira-kira masuk di otak itu? Tidak masuk. Makanya agama Anda nggak boleh berotak. Sozo. Zozo itu artinya apa? Menyelamatkan. Diselamatkan. Selamat. Bang Suma. Ayo, murtadlah ke neraka lah. Menyembah makhluk yang juga minta diselamatkan. Bang, bukan itu ayatnya, Bang. Ya, bukan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Matius 12:5. Iya Bang, Masya Allah. Semalam kita udah jumpa kawan. Ayo. Matius di mute dulu ya Bang Matius ya. Silakan dilanjut dulu Bang Zuma, silakan. Iya, pantas kamu murtad karena otak. Salah Bang, bukan itu Bang, bukan itu. Coba ya di Ibrani pasal berapa ya? Itu salah ayatnya Bang. Bukan itu yang saya maksud Bang. Jadi yang mana? Tunggu sebentar Bang, tunggu. Nah, ini kayak Paulus juga ini tukang fitnah ini. Ini bukan fitnah Bang, betul-betul nih ada di video Abang loh. Ya silakan. Ya. Oh, Keluaran 23 nomor 7. Bukan Ibrani dia Bang, tapi bukan itu. Ya. Ibrani berapa? 13 nomor 8. Di videonya Abang, berarti dia nyimak juga ya. Waduh, Bang Zuma kena. Waduh, kenapa ya Bang Zuma kena? Astaga, kena tombak lagi kasihan nih. Gara-gara kau ini Orang ini tombak ke. Bapak kamu mau ini atas tombak orang ini? Abang tadi baca yang keberapa Bang? Tunggu dulu sebentar. Kena tombak. Ibrani 5:7 tadi Bang yang dibaca. Nah, Abang kan dijelaskan di video Abang yang tampil di di televisi itu. Di situ Abang membaca kalimat firman Tuhan itu tidak sesuai dengan isi yang ada di firman Tuhan ini, Bang. Sedangkan di firman Tuhan ini, Bang, isinya itu seperti ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tetap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan, bukan diselamatkan Bang. Tapi Abang bilang karena kesalehannya ia diselamatkan, kan tidak masuk akal Bang. Di mana? Ada di video itu yang siapa ya? Tunggu.
Coba tengok Bang Zumi di bawah apa tidak? Pokoknya artis dia. Ada di video di televisi langsung enggak. Jadi apa yang dia bacakan sebenarnya di firman Tuhan tuh enggak sesuai. Diubah Kak, diubah. Makanya Bang sekali-sekali itu menyelam ke original teks. Enggak ada Bang. Ya Anda pintar, Anda pandai. Ini asli jangan teksnya. kayak Popeye lompat-lompat, Anda tidak menyelam ke original teks. Makanya belajar ke original teks. Maka saya baca sesuai teks nih Bang. Maka saya baca sesuai teks. Saya terjemahan tidak sesuai dengan apa yang diterjemahkan gimana Bang? Pasti murtad orang karena nggak berakal. Cocol lah. Justru gara-gara dia bukan orang Kristen, jadi dia asal-asalan menyabarkan apa yang ada di si firman Tuhan itu. Yang penting di mana kesalehannya? Di mana tertulis kesalehannya, Bang? Coba kakak baca Ibrani pasal 5 ayat 7. Nah, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Nah, terus dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke. Jadi di sini Bang Juma berkata dia karena kesalehannya diselamatkan katanya. Loh, kan beda itu kan? Didengarkan dengan diselamatkan kan jauh berbeda kan? Loh, sekarang begini, Yesus berdoa dikabulkan apa enggak? Kak, yang berkata ini Yesus sendiri loh. Allah sendiri. Iya benar, ketika dia berdoa, dia dikabulkan nggak doanya? Sebentar dulu Bang. Oke, saya terima pernyataan Abang. Ketika dia berdoa, dikabulkan apa tidak? Ya dirinya sendiri yang berdoa Kak. Jelas, tapi dia dikabulkan apa tidak? Tapi bukan dari kesalehannya Kak. Enggak Bang, sebentar dulu. Dia dikabulkan apa enggak? Ya kalau masalah dikabulkan pastilah, mustahil dikabulkan. Nah, tapi kan kita beda kalau topik, dikabulkan sebentar dulu Bang, kita baca. Sebentar dulu Bang, kita baca. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Nah, berarti dia memohon dan berdoa dengan ratap, tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Iya, berarti betul. dia meminta keselamatan, betul tidak? Nah, sekarang karena kesalehan dari Yesus, ia telah didengarkan, berarti dikabulkan, betul? Nah, berarti sebentar dulu Bang, sebentar. Jangan dulu masuk, kita belum selesai, biar dapat poinnya. Oke, berarti dia berdoa, meminta kepada Tuhannya untuk diselamatkan. Nah, karena doanya didengarkan, berarti dia diselamatkan, betul? Terus? Nah, sekarang begini, sebentar dulu. Nah, sekarang begini, apakah Tuhan minta diselamatkan? Ini kan yang berbicara ini Tuhan sendiri. Loh, iya, yang berbicara ini Tuhan sendiri. Yesus Tuhan kan? Dia mau menyelamatkan dirinya sendiri, tidak mungkin kan? Iya, Yesus Tuhan bukan. Iya, Yesus Tuhan bukan. Yang saya komen tadi. Abang jawab dulu Bang, sebentar dulu biar kita dapat poin. Yesus Tuhan bukan. Tetap Allah sama. Nah, dia berdoa kepada siapa? Tetap dirinya sendiri. Jadi dia berdoa kepada dirinya sendiri, dia meminta keselamatan dari dirinya sendiri. Oh alah. Pantas aku murtad Bang. Tidak masuk akal lah, masa dia dirinya sendiri yang Allah terus minta selamatkan dirinya sendiri, tidak masuk akal Kak. Loh, sekarang begini, dari Ibrani 5 nomor 7, apakah doanya didengarkan? Nah, iya, tetap didengarkan. Nah, yang mengabulkan doanya ini siapa? Mana ada doanya dikabulkan, nggak ada Kak. Dia sendiri. Oke, yang mendengarkan doanya ini siapa? Manusia. Jadi Yesus berdoa kepada manusia. Parah juga, pantaslah dia murtad. Ya jelas. Nah, sekarang begini, dalam hidupnya sebagai manusia, sebentar dulu. Dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan. Saya mute ya Bang Dio ya, sorry. Nah, sekarang Yesus yang kau bilang adalah Tuhan, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis dan keluhan kepada Dia. Nah, Dia ini siapa lagi?
Dia siapa, Bang? Allah itu sendiri. Beda dengan Yesus? Sama. Berarti Yesus berdoa kepada Yesus dan Yesus mendengarkan doanya sendiri. Nah, mungkin kan masuk akal kan? Gak masuk akal. Yang membuat gak masuk akal kau atau Bible? Ya, kakak sendiri yang ngomong, kakak sendiri yang membuat kayak gitu. Pertanyaannya. Sekarang begini. Sekarang dalam hidupnya sebagai manusia, siapa hidupnya sebagai manusia ini merujuk kepada siapa? Nah, itu Allah menyerupai manusia. Berarti Yesus. Ya. Oke, Yesus sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia ini siapa? Ya, Allah itu sendiri. Apakah Yesus juga? Tetap. Oke, berarti Yesus berdoa kepada Yesus. Betul kan? Ya. Nah, Yesus sebagai manusia berdoa kepada Yesus yang adalah ilahi. Ya. Oke. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Siapa yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut? Itu manusia. Yesus sendiri. Itu manusia. Yesus ilahi menyelamatkan Yesus manusia. Yang sanggup menyelamatkan dari maut itu Allah itu akan menyelamatkan manusia gitu, bukan Ya, dia akan Allah itu adalah Yesus tadi. oke. Allah itu adalah Yesus juga. Ya. Oke, berarti Yesus ilahi menyelamatkan Yesus manusia. Kak, kalimat di sini Kak, yang sanggup menyelamatkannya dari maut itu Tuhan berkata Saya kepada bertanya, manusia, Kak. yang menyelamatkan Yesus sebagai manusia ini siapa dulu? Beda poinnya. Allah ini Yesus tidak? Tetap sama. Berarti Yesus ilahi menyelamatkan Yesus manusia. Ya, dia berkata kepada manusia Kak, yang sanggup menyelamatkannya dari maut itu ya dia berkata untuk manusia, bukan untuk diri. Bukan berarti dia mau menyelamatkan dari maut. Aku suaranya kecil-kecil aja ya. Oke. Akunku baru bangkit dari kematian. Berarti ada yang menyelamatkan ya, Bang? Ya, manusia yang diselamatkan Kak, bukan Yesus. Bukan, sama Bang Zuma, akunnya kan baru bangkit. Berarti ada yang menyelamatkan dong. Iya dong. Oke, lanjut Bang. Iya, 1 Korintus 8 nomor 6 bisa Bang, jangan dibaca. bawa ayat-ayat lain lah Bang. Kita fokus ke ayat ini dulu Bang. Abang kan tidak sesuai apa yang Abang jelaskan di video Abang. Ketika Yesus berdoa, doanya dikabulkan nggak? Dikabulkan. Ketika doanya dikabulkan, diselamatkan nggak? Ya, bukan dirinya diselamatkan Bang, manusia. Nah, mulai ngaco kan? Ya, masa Allah menyelamatkan dirinya sendiri, tidak masuk akal kan? Ya, bagus. Nah, gitu dong. Jadi ya, jelas pastinya dia berdoa manusia gitu. Enggak, dia enggak berdoa untuk manusia. Mana ada Abang so tahu? Dalilnya di situ apa? Mana ada Bang? Abang berdoanya dalilnya di situ. Tuhan Bang, makanya dalilnya di situ. Ayat aja. Ibrani 5 nomor 7 itu dia berdoa untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri? Untuk manusia. Waduh, parah memang rusak. Untuk manusia loh Bang, bukan untuk dirinya sendiri. Yesus di situ berdoa untuk siapa? Untuk Allah Bapa, dirinya sendiri. Nah, itu dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tujuannya dia berdoa itu supaya untuk menebus dosa manusia Bang. Nah, harus Abang pahami. Maksudnya di mana dia berdoa untuk dosa manusia di situ? Ya, untuk mengampuni dosa manusia Bang. Oh, tidak ada. Tidak ada di situ. Jangan ada pelintir dalil. Jangan lihat satu dalilnya ayat di situ, saudara. Lihat satu ayat aja. Dalilnya di situ. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan yang sangat kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Nah, doanya dikabulkan pastinya. Benar nggak? Nah, ketika dia dikabulkan, diselamatkan nggak dia? Ya, dia kan ini berbicara tentang manusia Bang, Yesus ini. Iya, berarti manusia Yesus ini diselamatkan toh? Tapi bukan gara-gara itu Bang. Alhamdulillah. Nah, tapi Abang bilang karena kesalehannya dia didengarkan gitu. Kan dalilnya begitu. Karena kesolehannya doanya didengarkan.
Nah, Jadi tidak sesuai gitu, karena Bang. Itu ya, karena saya- doanya didengarkan inilah maka dia diselamatkan. Karena dia diselamatkan maka dia tidak disalibkan. Nah bang, ini dia berbicara tentang manusia loh bang, bukan berbicara tentang Iya, dia sendiri. kemanusiaan Yesus itu berdoa kepada Tuhannya agar dia diselamatkan. Enggak, Bang. Bukan Dan itu, dia Bang. diselamatkan. Bukan itu maksud Setelah dari dia firman Tuhan ini. diselamatkan, karena Jadi, dia ini diselamatkan berbicara tentang itulah manusia bang. Dia ini berbicara tentang manusia. manusia siapa? Kan dia berbicara tentang dirinya sendiri bang. Ini berbicara mengenai dirinya sendiri atau Enggak loh, dia manusia? berdoa bang. Itu dia berdoa itu dia untuk dirinya sendiri. Tetapi di ujung kalimat itu sampai akhir itu dia berbicara tentang manusia bang. Siapa yang saleh kepadanya maka dia diselamatkan gitu bang. Bukan berarti gara-gara Yesus saleh terus Yesus itu diselamatkan, kan tak masuk akal. Coba tunjukkan dalilnya bahwa Yesus berdoa untuk semua manusia. Di mana itu tertulis? Seluruh umatnya Tunjukkan. bang. Seluruh Iya, umatnya. tunjukkan dalilnya di Ya udah mana? jelas-jelas lah bang di sini bang. Dalam hidupnya sebagai manusia, nah ini kan dia menyerupai manusia bang. Ya memang manusia Yesus itu Ya, bukan ayam. dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan katakan kepada dia. Terus Nah, ya Yesus berdoa yang ya sanggup terus bang, yang sanggup menyelamatkan. yang sanggup itu Nah, ini adalah dia berbicara tentang manusia bang. yang sanggup itu adalah Tuhannya Yesus itu yang sanggup. Terus Dia sanggup menyelamatkan manusia bang dari maut. ya yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Enggak Terus bang, bukan Yesus yang diselamatkan ini, tapi manusia. Loh. Menyelamatkannya, ya itu artinya manusia bang dari maut. dari mana Anda mengatakan sementara yang berdoa di situ Yesus? Masuk akal enggak bang kalau Yesus Tuhan sendiri menyelamatkan dirinya kan? Enggak masuk Justru karena itulah tidak masuk akal Yesus itu Tuhan. akal. Ya masuk akal lah bang. Abang Loh, menurut kok abang masuk nggak akal? karena abang Kalau bukan masuk Kristen. akal, kenapa dia berdoa? Ya karena dia Allah sendiri bang. Loh, kok berdoa kepada Allah? Kok berdoa kepada Allah? Gimana Tuhan Dia kan berdoa? menyerupai manusia bang, ya berdoa kepada Allah yang di surga lah, di Bapa, walaupun dia Memang ada berapa? Memang ada berapa Tuhan? Satu. Ada berapa Tuhan? Satu. Satu. Yang di surga atau yang di bumi? Yang dia menyerupai manusia ada juga, yang di surga ada juga. Loh, dua berarti. Enggak bang, tetap satu roh bang, tetap satu. roh. Bagaimana Anda mengatakan satu kalau Dia ada itu di hanya menyerupai bang, dia hanya menyerupai. Berarti kalau dia menyerupai manusia berarti di surga kosong. Ya kan dia menyerupai, artinya rohnya ada di manusia itu bang. Berarti yang takut kepada malaikat itu Enggak ada bang. Tuhan. Loh, Enggak ada. yang takut kepada malaikat siapa? Enggak ada Jasadnya. bang. Masa si Tuhan takut sama malaikat? Enggak mungkin. Ya Bang. justru karena itu dia bukan Tuhan. Ya, Simpel kan? menurut abang. Ya, Loh, itu kok kan menurut abang, saya kalau dia bukan Tuhan. bisa tidak Tuhan itu takut? Tidak bisa Yesus takut nggak? kepada Allah Bapa. Kalau sama malaikat enggak mungkin bang. Kalau dia takut sama Tuhan. Lucu Masa ente Tuhan, ini. masa Tuhan takut malaikat pun enggak masuk akal abang ini. Tapi faktanya Yesus takut kepada Di malaikat. mana ayatnya? Ayatnya di mana? Oke, kita buktikan ya. Saya buka juga ya biar abang Oke, nggak oke. ngomong. Oke, baik. Abang kan suka ngaur. Abang kan Ya suka silakan. Yang penting bukan otak saya yang rusak. Iya, abang kan suka kayak gitu. Ya, silakan Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 44. Baca, jangan saya. Nanti kau bilang saya ngaur. Silakan. Lukas 22 nomor 4. nomor 4. Oke, saya baca. Ya. Silakan. Ini dibaca besar Kak Tut. Lalu pergilah Yudas kepada iman-iman kepala dan kepala-kepala pengawal Allah dan Lukas 22:44. Cak Ayu. Lukas 22 ayat 44. Ada Nomor 44. Ada dong. Makanya tanya sama Dia Bang sangat Suma kalau boleh ketakutan juga. dan makin bersanggut berdoa puluh menjadi seperti kita. Ini bang. Yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan Apalagi ini tuh bukan berarti Yesus yang takut bang. Kau pelintir lagi. Kau pelintir aja tapi kita terus. lihat- Kau pelintir aja terus. Kita lihat di topiknya dulu bang, di Taman Getsemani ini. Jadi jangan hanya baca Ya. satu ayat bang. Kita baca Iya, ya, bang. dia di situ siapa? Tunggu dulu bang, saya baca dulu ya. Penipu. Bukan penipu bang. Kau itu saudaranya setan yang ingin menipu orang, yang menyesatkan saya mau baca orang di dulu, sini. bukan mau nipu nih. Nggak mungkin Memang bang, saya mau Al-Quran nipu. saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yukasirun. Nah, bang, Saudara-saudara di sini, iblis itu adalah Kalau, orang bang. Kristen. Diam dulu, saya sedang menjelaskan. Saudara-saudara setan itu adalah Kristen, orang-orang kafir.
mereka orang Kristen ini membantu setan supaya setan banyak mendapatkan pengikut. Nah, kamu ini sedang beraksi di sini supaya banyak orang menjadi pengikut setan. Kau pelintir terus apa yang ada dalam Bibelmu sendiri, gitu loh. Ini yang abang silakan. maksud di ayat yang 44 ini, bukan Tuhan yang takut bang. Jadi abang salah paham karena abang. Lalu siapa yang takut? Murid-muridnya bang, murid-muridnya, karena ada seorang malaikat yang menampakkan diri. Oke. Maka seorang malaikat langit menampakkan diri kepadanya. Nya di situ siapa? Murid Yesus. Hah? Murid Yesus. Muridnya Yesus. Ya. Oh, jadi malaikat itu datang memberi kekuatan kepada murid Yesus, bukan kepada Yesus.